orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putika. Hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kembali belajar dalam keadaan sehat. Putika ucapkan terima kasih yang sudah gabung tepat waktu, yang sudah bangun tanpa rewel. Putika ucapkan terima kasih yang sudah tidak harus ditarik oleh orang tuanya untuk mengikuti Zoom. Terima kasih anak-anak. Dan juga terima kasih kepada semuanya yang sudah menyediakan segala fasilitas yang ada. Semoga didapatkan anak-anak bermanfaat. Amin. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 6 yang terakhir. Kita akan mereview pembelajaran tema 4, subtema 4. Sebelumnya Putika tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita lihat di sekitar kita banyak sekali yang sudah terpapar, sudah terkena virus COVID-19 ini. Maka dari itu anak-anak tetap terapkan 3M. Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Lalu apa lagi? Cuci tangan dengan sabun. Memakai masker. Ya, jangan lupa karena COVID ini, corona ini rupanya dekat sekali sudah dengan kita. Kita tidak tahu kita terpapar apa tidak. Bisa saja seperti Putika gini, sehat ternyata OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Gak loro tapi sebenarnya sakit. Mari anak-anak, selain kita mencegah itu, kita juga harus berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bentuk kita berdoa salah satunya adalah bid'ah yang agama Islam, kita sholat 5 waktu. Apakah sudah sholat subuh semuanya anak-anak di sini? Apakah sudah anak? Sudah, alhamdulillah. Yang belum, Putika harapkan segera dapat melaksanakan sholat dengan tepat waktu yang Islam dan tidak usah rewel jika kalian harus sholat subuh, tidak perlu harus dibangunkan. Kalian sudah kelas 3 tahun depan, kurang semester lagi, kalian sudah. Tapi kalau kemandirian kalian kurang, Putika tidak akan menaikkan kalian karena nilai sikapnya kurang. Walaupun nilainya bagus, tapi kalau sikap sosial dan spiritualnya jelek, tetap tidak bisa naik. Maka dari itu anak-anak silahkan diperbaiki, yang masih rewel-rewel itu diperbaiki karena kalian masih berani pada orang tua, tolong dihilangkan. Yang tidak sholat untuk agama Islam segera dilaksanakan sholat 5 waktunya. Bicarakan tadi kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan belajar 1 kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah. Yang kedua, kita akan belajar pembagian. Dan yang ketiga, kita akan belajar hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan satu lagi, ada tambahan materi tentang simetri 4. Itu akan kita pelajari. Maka dari itu, siapkan alat tulisnya, karena kita akan belajar cukup panjang. Pembelajaran 1. Hari Jumat pagi kita akan melaksanakan kita akan berdoa bersama-sama supaya pelaksanaan PAS itu berjalan dengan baik. Jadi hari Jumat kalian jam 7 sholat duha, setelah itu setengah 8 gabung di Zoom untuk berdoa bersama-sama agar AS kita, penilaian akhir semester kita berjalan dengan baik dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Ya, jangan lupa ya, Jumat kita jam setengah 8. Kalian sholat duha dulu jam 7 agama Islam. Yang agama Kristen, kalian berdoa menurut agamanya. Setengah 8 kita gabung untuk berdoa. Dan satu lagi anak-anak, tolong berlatih soal-soal. Boleh soal-soal yang ada di LKS, boleh soal-soal yang ada di internet, boleh soal-soal yang kalian punya. Silakan berlatih.
Karena tanggal 7 hari Senin kita sudah melaksanakan PAS. PAS itu dari Google Form. Kita mengerjakan di Google Form. Jadi soalnya ada 40 kalau enggak salah ya, 40. Itu kalian mengerjakan ada batas waktunya. Jika kalian mengerjakan lebih dari batas waktunya, tenggat waktunya, kalian tidak akan bisa masuk ke Google Form. Maka dari itu, soal ini ada dari kota, dari Dinas Pendidikan Kota, bukan dari sekolah, bukan dari kecamatan. Maka dari itu, Bu Tika tidak bisa memberikan waktu tambahan jika kalian terlambat mengerjakan. Minta tolong juga disampaikan kepada orang tuanya. Bagi yang mungkin HP-nya gantian, tolong dikondisikan dengan baik. PAS kita dilaksanakan mulai tanggal 7 dengan waktu yang ditentukan sesuai jadwal. Pembelajaran 4 Oke, sekarang kita ke tema 4, subtema 4, pembelajaran 6. Oh, pembelajaran 6. Silakan dibuka. Bisa melihat tayangannya Bu Tika, Nana? Bisakah melihat tayangannya Bu Tika? Bisa. Pelajaran 6. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat, diskusikan dengan teman sebelahmu. Dalam hal ini kita tidak berdiskusi dengan teman sebelahnya, boleh diskusi dengan orang tuanya atau pendamping di sampingnya, pendamping belajarnya. Dan berasal dari manakah Edo? Edo yang ini. Dari mana, Nana? Wah. Papua. 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 Dari mana asal mereka? Ini dari Jawa. Kalau ini dari mana? Jawa. Ini dari Papua. Ini dari mana, Nana? Jawa. Yang ini bukan. Kalau ini Beni dari Jawa. Papua ini Edo. Kalau ini Makassar. dari Makassar bisa, dari Sulawesi bisa ya. Pokoknya daerah Sulawesi. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia, banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan
Sudah ya? Sekarang kita akan menuliskan kewajiban dan hak Edo pada bagian berikut. Ini adalah tugas kita, anak-anak yang sudah Butika share tadi pagi. Hak kita sebagai warga negara sebaiknya adalah, kewajiban kita sebagai warga negara salah satunya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau untuk mempertahankan kemerdekaan, itu kewajiban kita. Sekarang kita akan membicarakan kewajiban kita di rumah. Coba Sela, kewajiban kita di rumah apa? Saling menghormati sesama anggota keluarga. Haknya apa haknya? Haknya mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Ya, mohon maaf Sela, bisa diulangi lagi. Tadi ada tamu. Ya, hak kita, kewajiban kita di rumah adalah menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga. sekali menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga. Kalau haknya apa, Sela? Mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Bagus. Sekarang Angga. Kita akan membicarakan kewajiban dan hak di sekolah, Angga. Silakan Angga, apa kewajiban dan hak di sekolah? Membersihkan sekolah. Membersihkan sekolah. Adakah yang lebih tepat lagi? Kewajiban sekolah. Lingkungan sekolah. Belajar dengan baik. Kewajiban kita di sekolah belajar dengan baik boleh. Yang kedua, kita harus mematuhi tata tertib, itu kewajiban kita. Kalau hak kita apa, Angga? Pelajaran. Mendapatkan pembelajaran, bagus. Sekarang yang ketiga, coba Aida. Aida, tolong disebutkan kewajiban dan hakmu dalam bertetangga. Saling membantu, Bu. Kewajibannya saling membantu antar tetangga, boleh. Mengikuti kerja bakti. Lalu apa lagi? Haknya? Rukun. Hak kita rukun, kurang tepat. Ayo. Yang kita dapatkan apa dari bertetangga? Mempunyai banyak teman. Hak kita mempunyai banyak teman, boleh. Hak kita selain kita kewajiban kita rukun dengan tetangga, hak kita akan mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan keharmonisan dalam bertetangga. Sekarang yang keempat, kita tolong Javier. Javier, kewajiban warga negara kita apa, nak? Javier. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagus, mematuhi perundang-undangan yang berlaku, anak-anak. Di dalam sekolah itu ada tata tertib. Di dalam lingkungan bertetangga juga ada tata tertib. Apalagi dalam warga negara, tata tertibnya dituangkan dalam undang-undang. Kalau kita tidak melaksanakan undang-undang itu, kita akan mendapatkan sanksi. Dan hak kita apa, Javier? Memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Pintar, Javier. Misalkan kita disakiti oleh orang, dijahati oleh orang. Kita dilindungi oleh undang-undang. Kita akan misalkan oleh Bapak Polisi, kita akan dibela. Dan orang yang menyakiti kita akan diadili. Itu adalah hak kita. Sekarang, ayo bercerita. Kita adalah orang Indonesia, sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik pada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik pada negara? Pastinya kamu sudah berbuat baik pada negara. Kamu belajar dengan baik, berbuat baik pada negara, anak-anak. Kalau kamu nggak belajar, berarti kamu tidak berbuat baik. Karena kamu tidak mendukung perkembangan. Maka dari itu salah satunya belajarnya dengan baik
berarti kamu ikut membela negara. Kalau zaman sekarang tidak seperti dulu. Anak-anak, kalau zaman dulu kita membela negara dengan mengangkat senjata, tapi sekarang tidak. Kita sekarang membela negara dengan menghapuskan atau menghapus kebodohan dengan cara belajar. Kalau zaman dulu kita membela negara ya mengangkat tombak untuk mengusir penjajah. Kalau sekarang tidak lagi. Kita harus belajar untuk memberantas kebodohan. Ya, anak-anak, sekarang kita lihat gambar ini tentang Edo merayakan kemerdekaan. Seperti ini. Ini sudah pastinya kalian sudah tahu. Sekarang kita lihat pembagian. Siapa yang sudah hafal perkalian? Sudah hafal perkalian. Ya, Aida sama Nesa itu perkaliannya sudah tuntas di Butika. Kalau yang lain ada yang kurang. Aida sama siapa ya kemarin? Ayu, kalau nggak salah, sama Sita kurang. Ada yang kurang. Anak-anak, kalau kalian ingin paham tentang perkalian, pastinya kalian harus tahu pembagian. Kalau kalian ingin paham pembagian, kalian harus hafal perkalian. Karena perkalian itu merupakan lawan dari pembagian. Misalnya Rebecca, kita tanya Rebecca, 5 kali 5 berapa? Rebecca. 25. Rebecca, ayo diberi kesempatan temannya. Rebecca, 5 kali 5 berapa? Aku nggak hafal. Ayo, siapa yang bisa membantu Rebecca? Saya, Bu. Ya, Bu. Silakan, Hafia. Bu, Hani. 25, Bu. Hani berapa, Hani? Saya Hani 25. 25. Sekarang Butika balik, Hani. 25 dibagi 5 berapa? 5. 5. Itulah yang Butika maksud dengan apa? Perkalian itu lawan dari pembagian. Jika kita tidak hafal perkalian, pastinya pembagian juga sulit. Dan pembagian yang lebih dari 2 angka bisa kita lakukan dengan poroghabit yang dulu pernah Butika ajarkan waktu tema 1 ya, tema 1 atau tema 2 sudah Butika ajarkan. Masih ingat poroghabit? Masih. Masih. Yuk, sekarang bikin main aja deh. Kita melihat tayangannya Butika. Bisa. Yuk, jangan Butika punya perkalian yang mudah saja. 10 dikali 10 sama dengan berapa? Aku, Bu. Ayo, 10 berapa? 100, Bu. 100. 100, Bu. 100. Bu, 100. 100, Bu. 100. Duh, 100 dibagi 10. 10. Lagi sekarang. Ketika punya angka lagi. 5 dibagi 9 sama dengan berapa? Bu, nggak dengar suaranya, Bu. Ya, kalau nggak dengar bisa lihat tayangannya ya. 5 kali 9 berapa, Nana? 45. Ya, semuanya jawab. 45. Sekarang Butika balik. 45 dibagi 5 berapa? 9. Balik lagi. 45 dibagi 5 berapa? Maaf. 45 dibagi 9 berapa? 5. Berarti sudah hafal perkalian yang jawab itu. Yang belum hafal pastinya diam saja ya. Lagi sekarang 12 kali Anita bisa sama-sama di pasar tempat kerja. Anita belanja setiap 3 hari sekali. 12 Kita belanja kali 1 hari sekali. Dan kita belanja setiap 8 hari sekali. Kita kata September
mereka belajar bersama-sama, maka Berapa, mereka Nana? belajar bersama. 150. Salah. 150. Tuh, kok 120. 120 dibagi 12 berapa? 120. 120 dibagi 12 berapa? Pintar. 10. Kita balik lagi. 120 dibagi 10 berapa? 12. 12. Anak, ini tolong dicoba menggunakan bersusun dan menggunakan porok hafid. Nanti coba sendiri. Seperti ini. Sekarang Bu Tika tingkatkan lagi dengan soal yang di sini. Titik. Dikali titik sama dengan 144. Jadi siapa bisa? Bagi piro? 12 kali 12. 12 kali 12. Berarti sudah menghitung 12 kali 12. 144. Kita balik lagi sekarang. Kita balik ya. Siap. 144 dibagi 12 berapa? 12. Sekarang ini harus hafal anak ya. Nanti kelas 4 ada pecahan lebih sulit lagi, harus menyebutnya lagi sekarang. Yang lebih sulit lagi 15. Oh maaf, keliru sampai titik dikali titik sama dengan 42. piro? Ketahui piro iki? 67. 6 kali 7. 6 kali 7. Berapa? 21. Kali 6 kali 7. terus 6 kali 7 42. Kita balik sekarang. Kita balik 7 dikali 6. Bolehkah? Boleh atau tidak? Boleh. A kali B sama dengan B kali A. Kok waktunya sekalian tak rek ya. Lagi sekarang 42 dibagi 7 berapa? 6. 42 dibagi 6. 2 bagi 6 berapa? 12. Oh, 2 bagi 6. Nggak bisa. Tayangannya Bu Tika kelihatan nggak? Enggak, Bu. Nggak kelihatan? Enggak. Dari tadi enggak ada, Bu. Bilang sih, Rek. Sebentar. Berarti ada trouble. Bisa melihat? Betul. Kelihatan, Bu. Sudah lihat. Oh, kelihatan. 42 Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. 7. bagian yang dilakukan kalian sudah bisa, tentunya harus banyak berlari. Kita sekarang lihat kembali lagi ke teks bacaan. Nanti kalau keputus baca anak ya. Teks bacaan. Budika minta kepada siapa ya yang mau baca ya? Ada Ayu untuk membaca. Silakan Ayu, bangga. Bu, aku bingung. Bangga menjadi orang Indonesia. Itu berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berada suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu.
Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Ya, bagus sekali, sudah lancar Ayu membacanya. Sudah bisa melihat tayangannya Bu Tika ini anak-anak? Sekarang cari kalimat yang menyebutkan masalah. Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Silakan Eksa. Kalimat salahnya itu berasal dari Papua. Ya berbeda dengan teman-teman juga berbeda agama. Dan kalimat penyelesaiannya mereka tetap selalu bersatu. Iya, masalahnya adalah ia berbeda suku dengan temannya. Ia juga berbeda agama. Itu masalahnya ada dua. Ini adalah ini adalah masalahnya. Sekarang kita sebutkan mana yang kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Bagus Eksa. Yang menunjukkan penyelesaian masalah pertama itu harus menyintai negaranya. Satu, ia harus berusaha mengenal Indonesia. Ia harus banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Dan ia harus menggunakan barang buatan Indonesia. Itu adalah kalimat penyelesaian masalah. Terima kasih sudah menjawab dengan baik Esa. Sekarang yang ketiga Nana, Bu Tika akan menjelaskan simetri. Bu Tika Ini kalau nanti Indonesia. Museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. bagaimana Nana? Sudah bisa melihat? Bisa. Tika, apa sih simetri? Kita lihat gambarnya dulu. Diperhatikan dulu yang ini, yang warna kuning, hijau, sama biru. Diperhatikan dulu, gambar apa itu? Seimbang. Sama kaki sama sisi. Ya, sudah diperhatikan. Sama segitiga sama Ini adalah sisi. segitiga sama kaki. Yang hijau ini segitiga sama sisi dan ini segitiga sembarang. Anak-anak, Bu Tika di sini mau menjelaskan tentang simetri lipat. Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar. Bisa segitiga, bisa lingkaran, bisa persegi panjang, bisa persegi, lain-lain, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas segitiga saja. Sekali lagi, simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun. Apa saja simetri lipat itu? Jumlah lipatan sebuah bangun. Bisa bangun segitiga, bisa lingkaran, bisa persegi, dan lain-lain. Kita lihat. Kalau segitiga sama kaki, kakinya sama ini Nana. Bisa melihat tayangnya Bu Tika? Bisa, Bu. Simetri lipatnya berapa kali? Bisa dilipat dengan sama berapa kali? Dua. Dua. Berapa kali? Berapa kali? Ini garisnya ada satu. Satu. Satu kali.
bagus. Kalau segitiga sama sisinya panjangnya 3. bisa dilipat. 1, tiga sembarang. Yang berikut yang merupakan himpunan adalah Kalau segitiga sembarang, bisakah dilipat dengan ujung yang sama? Dengan Tidak bisa. segitiga sembarang. Tidak bisa. Dia mempunyai simetri lipat. Sekali lagi, tidak sama kaki ini ada berapa simetri lipatnya? 1. Segitiga sama sisi ada berapa simetri lipatnya? 3. Kalau segitiga sembarang ada berapa simetri lipatnya? Tidak ada. Tidak ada. Ketika beralih ke lingkaran, kira-kira kalau lingkaran simetri lipatnya berapa? Kayaknya bisa. Bisa atau tidak? Banyak. Bisa melihat tanya. Banyak. dua. Banyak. Bilang mau. Ayo, kalau lingkaran kita lihat dilipat ke kanan, ke kiri seperti ini. Ini lingkaran. Kira-kira kalau segitiga tadi lipatnya berapa? Berapa kemungkinan dengan sama? 4. Ada yang berapa lagi? Berapa? Ada yang jawab 4? Ayo silakan jawab anak-anak. Banyak. Ada yang banyak, ada berapa lagi? 4. Ada yang 4, ada berapa lagi? Ya, anak-anak, kalau lingkaran itu simetri lipatnya itu tidak terhingga. Sama dengan yang dikatakan Erna, ada banyak. Jadi, simetrinya tidak, simetri lipatnya itu tidak terhingga, tidak terhitung. Banyak, maka nanti kalian lingkaran dilipat. Kalian praktekkan di rumah untuk segitiga lingkaran. Ya, sekali lagi anak-anak, apa yang dimaksud dengan simetri lipat? Jumlah lipatan yang ada di bawah. Dibangun. Kalian nanti bisa nyoba juga persegi.